Halo adik-adik, lanjut lagi kita ke pertidaksamaan linear pecahan. Oke, jangan lupa subscribe YouTube Thompson Matematika dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, nah di sini ada 5 soal. Nah kalau video sebelumnya ada soal pertidaksamaan khusus untuk linear saja. Tapi ini pertidaksamaan untuk linear yang berbentuk pecahan. Seperti ini contohnya. Oke, nah langsung kita bahas ke soal yang bagian nomor 1. Nah, di sini ada pertidaksamaan X tambah 1, X kurang 4 di bawah, atau per X kurang 4, kurang dari 0. Jadi untuk menyelesaikan soal bentuk pertidaksamaan linear pecahan, usahakan buatkan di ruas kanan harus bernilai 0. Ya, jadi kalau sudah linear di atas dan linear di penyebut atau pembilang linear, penyebut linear atau berpangkat 1, maka misalkan yang linear atau bentuknya yang linear misalkan 0. Oke? Jadi karena di ruas kanan sudah bernilai 0, maka yang untuk si pembilang yang X tambah 1 misalkan dulu 0 nilainya. Oke? Maka dari sini X-nya pastinya sama dengan negatif 1. Oke? Jadi biasanya langsung kita tulis X-nya negatif 1. Oke? Nah, jadi kalau si penyebut, nah ingat di pecahan untuk penyebut tidak boleh bernilai 0 ya, tidak boleh bernilai 0. Maka untuk si penyebut si X kurang 4 tidak boleh sama dengan 0. Oke? Nah, jadi untuk mencari nilai X-nya tidak boleh sama dengan negatif 4-nya pindah. Berarti jadi positif 4. Jadi kita tulis X-nya juga sama dengan 4. Tapi untuk penyebut tidak boleh sama dengan 4. Oke? Nah, itu untuk syaratnya. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaannya, kita buat dengan bantuan garis bilangan. Nah, sesuai sumbu X kayak biasa. Nah, jadi X-mu kan ada 2, yaitu X-mu negatif 1 dan X-mu positif 4. Nah, jadi tentukan dulu posisi X-nya min 1 dan di mana X-nya tidak boleh sama dengan 4. Oke, artinya ini tidak boleh sama dengan 4 ya. Jadi nanti nggak pakai sama dengan 4. Jadi X-nya min 1 pasti masih di sebelah kiri oleh si positif 4 ya. Kan gitu. Nah, jadi kalau abang atau saya mengerjakan ini, saya buat dulu ini namanya palangnya atau pagarnya. Kan gitu kan. Dipagari oleh 2 pembatas. Jadi biasanya kalau saya menyebutnya ini daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, gitu dia. Jadi untuk menentukan daerah-daerah yang bernilai atau definitif, positif dan negatif, kita ambil sampel salah satu nilai X sampelnya ya. Nah, jadi nanti perhatikan yang untuk soal ini. Kalau lebih kecil atau kurang dari 0, maka kita anggap kurang dari 0 itu adalah bernilai negatif. Oke? Atau definitif yang negatif. Nah, itu dia kalau kurang dari 0. Kalau lebih dari 0, ya lebih besar dari 0, maka ini bernilai positif. Kan gitu kan? Lebih dari 0 misalnya positif 1, positif 2 kan pasti positif. Nah, jadi biasanya pun atau dibuat kayak gini, ataupun kayak gini ada sama dengannya, sama saja ya. Jadi nanti yang diminta di sini adalah nilai yang negatif atau definitif yang negatif yang diminta. Daerah yang menghasilkan ya bernilai negatif, itu maksudnya. Nah, jadi ambil X-nya salah sembarang, boleh di mana saja. Jadi kalau untuk mengambil nilai X biasanya paling sering diambil X-nya pada saat 0, X-nya 0. Kalau X-nya 0 pastinya di antara min 1 dan 4 ini kan, atau daerah 2 di antara sini ya. Jadi daerahnya katakan di sini 0, maka kita ambil misalnya kalau X-nya 0. Ini sebagai catatan atau silih-silih saja ya. Nah, jadi yang supaya lebih mudah kita masukkan ke X tambah 1 per X kurang 4. Nah, coba kalau X-nya 0 di sini, 0 tambah 1 pastinya 1 atau positif 1. Jadi biasanya kita tulis saja positif. Lalu per atau bagi kan gitu kan. Jadi di sini 0, X-nya ganti 0, kurang 4, negatif 4. Atau negatif saja kita tulis. Positif bagi negatif pastinya negatif kan gitu kan. Maka di sini akan bernilai atau menghasilkan nilai-nilai yang negatif.
Maka kalau di sini negatif, pasti di tempat di sebelahnya pasti positif. Ini bakalan berselang-seling ya. Ini udah otomatis. Positif, negatif, pasti di sini selalu positif. Negatif, positif, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk ya daerah yang menghasilkan negatif, oke, pastinya di sini. Maka daerahnya di bagian sini. Karena itu yang tadi diminta, oke. Maka daerah himpunan penyelesaiannya berada di sini. Nah, untuk menuliskan daerahnya ini dituliskan X-nya di antara 4 dan 1. Di antara 4 dan min 1. Kurang dari 4 dan lebih dari min 1. Jadi daerah penyelesaiannya X-nya berada di antara 4 dan min 1, atau X-nya kurang dari 4 dan lebih dari min 1. Itu untuk soal nomor 1. Supaya lebih jelas, kita bahas soal nomor 2. Lanjut nomor 2. Nah, perhatikan di ruas kanan tadi harus 0. Ini udah otomatis, udah 0 di ruas kanan. Yang di atas kita misalkan si 2X kurang 4 sama, misalkan dulu sama dengan 0. Maka negatif 4-nya pindah dulu, 2X sama dengan positif 4. Maka ini sama-sama bagi 2, X-nya sama dengan 2. Kita punya X-mu sama dengan 2. Dan yang untuk penyebutnya, si X kurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka X-mu tidak boleh sama dengan positif 1. Maka di sini X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, jadi untuk menentukan daerah penyelesaiannya kita tentukan menggunakan garis bilangan, atau sumbu X. Nah, X-mu yang paling kecil adalah 1 ya. Jadi 1 di sini dan X-mu pastinya di sebelah kanan si 1. Nah, perhatikan adik-adikku, di sini lebih kecil menggunakan sama dengan. Nah, untuk penyebut apapun ceritanya tidak bakalan pernah menggunakan sama dengan atau bulat penuh atau bulat berisi. Tadi sorry di sini ya. Jadi kan X kurang 1 tidak boleh sama dengan 0. X-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi penyebutnya untuk seperti tidak samaan gitu aja ingat, begitu saja ingat, maka tidak memiliki sama dengan. Jadi ini nggak boleh sama dengan, tetap dia bulat kosong. Tapi karena untuk pembilang selalu dibuat sama dengan atau bulat berisi penuh gini. Nah, jadi ada daerahmu, ada 3 daerah, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, jadi untuk mencari nilai atau lebih kecil dari sama dengan 0 atau daerah yang menghasilkan negatif nantinya yang mau kita cari, negatif ya. Maka ambil saja sampelnya atau nilai si X-nya salah satunya mau di mana. Biasakan mengambil X itu adalah yang termudah X-nya 0. Kalau X-nya 0 di daerah sini ya, di sini 1 pastinya di sini 0, daerah 1. Nah, kalau X-nya 0, perhatikan. Nah, jadi coba ganti di X di sini 0. 2 kali 0, 0 kurang 4, pastinya negatif, masih ya negatif 4. Kita tulis saja negatif. Bagi kalau X-nya 0 kurang 1 negatif. Berarti negatif 1 kita tulis saja negatif. Kalau negatif bagi negatif pastinya positif. Nah, maka daerah di sini selalu bernilai positif. Ini negatif pastinya positif, berselang-seling ya, dan seterusnya seperti kayak atau soal nomor 1 tadi. Maka untuk yang diminta yang lebih kecil dari 0 atau daerah yang menghasilkan negatif, maka di sini, disinilah penyelesaiannya. Maka ini boleh ditulis penyelesaiannya X berada di antara 2 dan 1. Nah, ditulislah karena di sini memiliki sama dengan, maka kita tulis seperti ini. Kurang dari sama dengan 2, karena ini tidak bulat berisi, maka ini lebih dari 1. Jadi tidak memiliki sama dengan. Begitulah cara penyelesaian nomor 2. Sudah lebih mudah ya. Sekarang nomor 3. Nah, nomor 3 langsung bisa agak cepat ya. Kayak nomor 1 dan nomor 2. X kurang 5 sama dengan 0, pastinya jadi X-nya sama dengan 5. Nah, untuk penyebut X-nya jadinya negatif 2 ya. Tapi tidak boleh ya negatif 2. Langsung saja ini garis bilangan X. Nah, X-nya negatif 2 pastinya di sini. X-nya sama dengan 5. Karena pertidaksamaanmu tidak memiliki sama dengan, langsung aja kedua-duanya otomatis bulat kosong ya. Nah, palangnya kan gitu kan. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Ambil X sembarang, misalnya X-nya 0 kan gitu kan. Kalau X-nya 0 kita pilih di bagian sini ya. Di sini 0 ya. 0 kurang 5 negatif.
5 atau negatif saja kita sebut, bagi atau per 0 tambah 2 positif 2 atau positif, berarti negatif bagi positif pastinya negatif. Maka daerah yang di bagian sini pastinya negatif. Yang diminta lebih dari 0 bernilai positif, daerah definitif yang menghasilkan positif. Nah pasti sih negatif positif kan gitu kan, positif negatif positif negatif positif negatif. Yang diminta yang positif kemari, positif kemari. Nah untuk menuliskan ada dua penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaiannya, ke kiri satu, ke kanan satu. Nah ini nanti menggunakan kata atau. Ke kirimu ditulis biasanya X kurang dari negatif 2. Dan yang ke kanan salah satunya X lebih dari 5. Gitu caranya. Itu untuk nomor 3. Nomor 4 kita lanjut. Nah nomor 4, 2X kurang 6 sama dengan 0. 2X sama dengan 6, berarti X nya 6 per 2, berarti X nya sama dengan 3. Penyebutnya tidak boleh 0 ya, X kurang 4 tidak boleh sama dengan 0, berarti X nya tidak boleh sama dengan positif 4. Nah kita buat dengan bantuan garis bilangan seperti tadi juga, berarti X mu positif 3, X mu positif 4. Perhatikan di pembilang X mu tadi sama dengan 3, karena ada sama dengan di pertidaksamaan, maka ini bulat penuh. Nah kalau untuk penyebut ingat saja tidak bakalan pernah bulat kosong, bulat berisi atau penuh ya. Maka kita buat palangnya kayak tadi atau seperti tadi, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Yang diminta tadi adalah daerah yang bernilai yang menghasilkan daerah positif. Nah, jadi perhatikan, ambil salah satu sampel X sama dengan 0. Pastinya kalau 0 di sini ya, daerah 1 atau daerah pertama. Kalau X-nya 0, jika X-nya 0, langsung ganti aja ke sini cara mudahnya. 2 kali 0, 0 kurang 6, positif, negatif ya, negatif 6. Bagi atau per, atau X kurang 4, 0 kurang 4, negatif 4. Negatif bagi negatif, pastinya positif. Pasti dari sini positif, negatif, dan seterusnya. Yang diminta daerah positif. Nah, ke kanan satu, atau ke sebelah kiri salah satunya. Kira-kira demikian. Maka penyelesaiannya ini menggunakan kata atau, karena ke sana satu atau ke kiri satu dan ke kanan satu. Maka ini ditulis X-nya kurang dari 3. Udah benar? Belum, karena menggunakan sama dengan. Nah, atau salah satunya ke kanan, X-nya lebih besar dari 4. Jangan menggunakan sama dengan ya. Jadi cukup demikian. Itu untuk soal nomor 4. Lanjut. Nomor 5. Nah, perhatikan. Nah, di ruas kananmu belum 0, harus 0. Berarti si 3 atau konstan 3 otomatis harus kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini 3 pindahkan dulu. Yang di ruas kanan tetap dulu si 3X kurang 1, lalu per X tambah 2. Pindahkan 3 jadi kurang 3 kan? Nah, lebih besar sama dengan, pastinya di sini tinggal 0. Kita lanjut kemari ya. Jadi samakan penyebutnya ini dengan yang ini. Jadi kalau si 3 ini kan bolehnya saya buatkan 1 kan gitu kan. Boleh kita buat 1. Maka supaya sama penyebutnya ini KPK X tambah 2 dengan 1 pastinya. Nah siapa? Atau cara mudahnya kita kali silang saja ya. Satunya kalikan kemari tetap 3X kurang 1. 3X kurang 1. Lalu kurang 3-nya kalikan kemarin, atau X tambah 2 kalikan 3, atau tetap dulu kita buat X tambah 2 seperti pengoperasian bentuk pecahan biasa ya. Jadi penyebut kali penyebut, X tambah 2 kali 1 pastinya tetap X tambah 2 kan gitu kan. Lebih besar dari sama dengan 0. Nah ini negatif 3 kalikan dulu ke dalamnya, berarti untuk 3X mu tetap dulu kurang 1, negatif 3 kali X negatif 3X. Negatif kali positif 2 pasti negatif 6. Lalu dibagi X tambah 2. Lebih besar sama dengan 0. Nah coba perhatikan variabel X yang di atas adalah 3X dan negatif 3X pastinya tewas atau habis kan gitu kan. Negatif 1 negatif 6 pastinya negatif 7 di atas, dibagi di bawah X tambah 2 lebih besar sama dengan 0.
Oke, perhatikan di atas selalu bernilai negatif 7. Negatif, oke, negatif 7. Jadi tetap kita buatkan yang di penyebut si X tambah 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Seperti biasa untuk penyebut ya, maka X-nya tidak boleh sama dengan negatif 2. Jadi kalau kita buatkan misalnya di garis bilangan, oke, X-nya hanya negatif 2, katakanlah di sini, oke. Jadi untuk penyebut enggak menggunakan sama dengan ya, atau hanya bulat kosong. Oke, kira-kira demikian. Nah, kita buat pelangnya. Nah, jadi daerah 1, daerah 2. Biasakan ambillah nilai X yang untuk sembarang X yang paling mudah 0. Kalau 0 di sini ya, di bagian kedua. Oke, jadi kalau X-nya 0, langsung aja kemari. 0 tambah 2, positif 2. Negatif 7 atau negatif bagi positif pastinya negatif. Oke, jadi negatif bagi positif pasti negatif di sini, positif di sini. Nah, berselang-seling selalu ya. Yang diminta lebih dari sama dengan 0 atau daerah yang menghasilkan definitif atau yang bernilai positif. Oke, maka kemari atau ke ruas kirilah penyelesaiannya. Maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah si X kurang dari negatif 2. Oke, kira-kira demikian untuk pembahasan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.